Di awal tahun 1997, para ilmuwan menemukan fenomena tidak biasa terkait bintang terbesar di tata surya kita. Fenomena angin matahari yang dapat mencapai suhu hingga 1 juta derajat Celcius diprediksi akan mencapai bumi. Ketika hal itu terjadi, diperkirakan semua alat komunikasi, transportasi, serta barang-barang elektronik lain akan musnah. Bukan itu saja, dampak terburuk jika angin matahari sampai ke bumi, diperkirakan 2/3 manusia akan mati akibat wabah kelaparan. Di tahun itu juga, seorang wanita misterius menciptakan sebuah sistem yang berfungsi sebagai perisai untuk melindungi bumi dari semburan angin matahari. Sistem itu dinamakan grid. Tahun demi tahun, perisai itu mampu melindungi kehidupan manusia di bumi, hingga tibalah kita di tahun 2021. Suatu waktu, terjadi perampokan disertai pembunuhan di sebuah minimarket. Kim Se-ha, yang kebetulan berbelanja di sana, baru menyadari insiden itu setelah dia melihat seorang yang mencurigakan keluar dari tempat tersebut. Para polisi kemudian memeriksa barang bukti beserta Kim Se-ha sebagai saksi mata. Berdasar rekaman CCTV, orang yang bertugas sebagai kasir di sana melarang pria yang mengenakan jaket meminum bir di tempat itu. Namun pria itu gak mengindahkan larangan petugas tersebut hingga sang kasir memakinya. Diketahui, Kim Se-ha dapat membaca gerak bibir seseorang sehingga dia mengetahui pembicaraan mereka berdua. Setelah menyelidiki, diketahui tersangka bernama Kim Manok. Dia tinggal di sebuah klinik yang sudah ditutup. Seluruh tim investigasi kepolisian dikirim ke sana. Ketika berada di sana, Jung Sabyo melihat pelaku berlari ke arah jendela, dan sepertinya pelaku mempunyai kaki tangan untuk membantunya melarikan diri. Persembunyiannya diketahui oleh Sabyok, namun seorang wanita yang diduga sebagai kaki tangannya lagi-lagi membantunya. Tepat di depan matanya, wanita itu menghilang secara misterius. Semenjak kejadian itu, mereka berdua menjadi buronan, dan orang-orang menyebut wanita yang menghilang secara misterius itu sebagai The Ghost. Kim Se-ha merupakan seorang karyawan di biro administrasi. Setelah mengetahui insiden di malam itu, wakil direktur mengambil alih kasus tersebut dari kepolisian. Dia juga mengambil semua barang bukti yang dipegang pihak kepolisian. Di sisi lain, Jung Sabyo sedang berada di rumah sakit. Dia menemukan sehelai rambut yang tertinggal di topi The Ghost. Dia melakukan tes DNA untuk mengetahui identitas The Ghost. Namun menurut pengakuan dokter, pelaku mempunyai DNA yang tidak wajar, sama seperti DNA orang mati. Dokter bahkan sampai kebingungan melihat hasil tesnya. Sabyo juga merasakan hal yang tidak wajar setelah perkelahian mereka kemarin malam. Dia mendapat bekas luka di tangannya yang seperti terbakar. Se-ha dan rekannya yang berniat menemui Sabyo di rumah sakit berpapasan dengannya di pintu masuk. Setelah aksi kejar-kejaran itu, mereka memaksa Sabyo menyerahkan hasil tes DNA dan menginformasikan bahwa Sabyo tidak lagi dibutuhkan dalam kasus ini. By the way, Yojin merupakan mantan suami Sabyo.
mereka bercerai beberapa tahun sebelumnya. Kim Manok yang menjadi buronan kembali melakukan aksi pencurian. Tapi anehnya, hal itu digagalkan oleh The Ghost yang saat itu berdiri tepat di depannya. Ternyata mereka berdua tidak saling mengenal. Kim Manok bahkan sangat ketakutan melihat sosok wanita itu. Malam harinya, Seha mendatangi tempat persembunyian Kim Manok guna mencari petunjuk lebih lanjut. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang awalnya dia mengira wanita itu adalah The Ghost. Namun setelah perkelahian mereka, ternyata itu adalah Jung Sabyok yang belum menyerah setelah diberhentikan dari kasus itu. Keberadaan Sabyok di sana juga ingin mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang dapat membawanya kepada Kim Manok. Setelah mengumpulkan beberapa barang bukti, mereka juga mampir ke rumah makan yang berada di lantai bawah tempat persembunyian Kim Manok. Mereka berusaha menggali informasi dari pemilik rumah makan tersebut, di mana Kim Manok sempat beberapa kali makan di tempat itu. Walaupun ibu itu nggak mengetahui kalau Kim Manok tinggal di lantai atas, dia juga nggak tahu apa-apa mengenai wanita yang membantu pelarian Kim Manok. Setelahnya, Jung Sabyok memberikan kartu namanya dan meminta ibu itu menghubunginya kalau dia melihat Kim Manok kembali ke tempat persembunyiannya. Di sisi lain, The Ghost mampir ke toko kue untuk membeli beberapa kue di sana dan menghabiskan semuanya sekaligus. Ketika di kantornya, Ibu Choi mendapat pesan peringatan bahwa ada seorang karyawan yang masuk ke ruangannya saat dia nggak berada di tempat. Dia pun kembali ke ruangannya dan melihat Kim Seha sedang membersihkan tempat sampahnya. Dia juga melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Kim Seha membawa botol minumannya, di mana sebelumnya Kim Seha berusaha mendapatkan sidik jari Ibu Choi. Namun Ibu Choi tidak mendapat bukti lebih lanjut mengenai tindakan Seha. Setelah mendapat sidik jari Ibu Choi, Seha menemui Sabyok dan meminta untuk mengambil sidik jari dari botol minum tersebut. Sidik jari itu akan digunakan untuk memasuki ruangan di lantai 13, di mana ruangan itu berisi segala informasi rahasia Kim Manok dan kaki tangannya. Namun ruangan itu hanya bisa diakses oleh beberapa pejabat penting di kantor. Setelah memeriksa sidik jarinya, Sabyok mencetaknya dan dilekatkan ke tangan Kim Seha. Dengan sangat berhati-hati, Kim Seha naik ke lantai 13 dan memasuki area terlarang tempat berkas rahasia disimpan. Di dalam kotak, dia menemukan sebuah memori eksternal. Kemudian dia mengcopy data di memori tersebut ke HP-nya. Setelah selesai, dia bergegas keluar dari area tersebut. Kemudian menyadap bukti rekaman CCTV dirinya dan mengganti rekaman itu dengan file rekaman Ibu Choi. Malam harinya, Seha melihat sebuah file rekaman video yang berasal dari memori yang dicurinya, di mana rekaman itu menunjukkan seorang pria yang sedang bersama bocah laki-laki. Diketahui, pria itu merupakan seorang petugas kebersihan dari Institut Penelitian Radio. Kemudian pria itu dibunuh dengan sangat mudah oleh sosok yang dicurigai sebagai The Ghost. Tubuh pria itu hangus seperti debu dengan sekali sentuhan The Ghost. Namun ada yang janggal dengan rekaman itu, di mana tanggal di rekaman itu menunjukkan tanggal 18 Mei tahun 1997. File rekaman lain juga memperlihatkan sosok The Ghost yang berada di beberapa negara, antara lain Amerika, Jerman,
Hong Kong, Rusia, dan Australia pada tanggal yang sama dengan jarak waktu yang gak jauh berbeda. Berdasar rekaman itu, dapat disimpulkan bahwa The Ghost mempunyai kemampuan teleportasi. Tapi ada sesuatu yang belum bisa dipecahkan, mengingat rekaman itu diambil pada tahun 1997 dan sekarang adalah tahun 2021. Jadi itu merupakan rekaman dirinya 24 tahun yang lalu. Hal itu semakin membingungkan ketika melihat wajah The Ghost di masa sekarang yang bahkan tidak menua sedikit pun. File itu juga berisi rekaman saksi mata yang melihat kejadian tersebut, yaitu seorang security dan Ibu Choi yang melihat mayat seorang petugas kebersihan yang hangus seperti abu. Kim Se-ha kemudian menunjukkan file rekaman itu pada Jung Sa-byok. Sama seperti Se-ha, Sa-byok juga merasa sangat banyak hal yang janggal dari sosok wanita itu, terutama senjata yang digunakannya, di mana senjata itu dapat menghanguskan tubuh manusia hanya dengan menyentuhnya. Tapi anehnya, Sa-byok yang pernah bertarung dengan wanita itu hanya mendapat luka kecil akibat senjata tersebut. Tapi sisi lain dari sosok The Ghost, ternyata dia merupakan pencipta Grid yang menjadi pelindung manusia dari badai matahari sampai saat ini. Misteri itu semakin menjadi teka-teki. Setelah 24 tahun menghilang, The Ghost kembali muncul hanya untuk membantu seorang pembunuh melarikan diri. Malam itu, beberapa orang agen mata-mata mengawasi di sekitar tempat persembunyian Kim Mano. Namun lagi-lagi, The Ghost membantu Kim Mano dengan melumpuhkan seorang sniper. Dalam beberapa waktu, Kim Mano berhasil masuk ke tempat persembunyiannya. Pemilik tempat makan yang merasa ada yang mencurigakan langsung menghubungi Jung Sa-byok. Kim Mano yang melihat ibu itu langsung memaksa masuk dan membunuhnya di sana. Kim Mano yang sudah ketahuan berusaha melarikan diri. Tapi di badannya sudah dipasang pelacak sehingga keberadaan dirinya dapat diketahui dengan mudah hingga Kim Mano terjebak di dalam kereta. 알파 출현까지 기다린다. Mengingat banyak warga di sana, para agen gak langsung bertindak. Ketika kereta berhenti, Kim Mano langsung berlari dari sana. Tapi tiba-tiba, waktu seperti berulang kembali dan gak ada seorang pun yang menyadari hal itu. The Ghost mengulang waktu dan mereset ulang kejadian sesuai keinginannya. Setelah menyelamatkan Kim Mano, dia mengurungnya di rel kereta bawah tanah yang sudah tidak terpakai. Setelah mendapat telepon, Jung Sa-byok datang ke tempat itu. Namun para agen di sana melarangnya masuk walaupun dia sudah berakting dan mengaku sebagai putrinya. Kim Mano mulai merasa kelaparan. Semenjak ditahan, dia belum makan sedikit pun. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah gergaji besi dan berencana untuk keluar dari tempat itu. Singkat waktu, Kim Mano berhasil keluar dari sana dan berusaha melarikan diri dengan menaiki kereta. Di saat bersamaan, The Ghost kembali ke tempat itu dengan membawa makanan. Dengan alat canggih yang dipegangnya, dia dapat dengan mudah mengulang waktu hingga Kim Mano kembali ke sana tanpa menyadari apapun. Jung Sa-byok dipindahkan ke provinsi lain dikarenakan dia terlalu banyak ikut campur dalam kasus yang sudah diambil alih Biro Administrasi. Atasannya pun dengan sangat terpaksa memindahkannya. Sebelum pemindahannya, Jung Sa-byok mengambil cuti dan beralasan ingin pergi berlibur. Padahal dia berencana untuk menyelidiki kasus itu. Setelahnya, dia datang ke rumah sakit. Ternyata ibu pemilik restoran belum mati. Dia hanya terluka dan sedikit mengalami trauma. Bukan hanya dia yang dirawat di sana. Seorang agen yang pada malam itu bertugas sebagai sniper juga dirawat di sana.
Orang itu mendapat luka di belakang lehernya, di mana kulitnya seperti terbakar. Di sisi lain, Ibu Choi sangat berambisi untuk menangkap The Ghost. Dia menyusun kembali rencana bersama sang direktur. Kemudian diperlihatkan ingatan Ibu Choi saat insiden di tahun 1997, di mana Ibu Choi yang pertama kali mengetahui kejadian itu. Dia juga menemani bocah itu sampai ke rumah sakit. Dia juga mengetahui bocah itu bernama Lee Si-won. Kemudian dia pergi ke Disduk Capil guna mencari informasi mengenai anak tersebut. Namun menurut petugas di sana, anak itu telah meninggal pada tahun 2015. Walaupun kebenaran berita itu belum pasti, itu hanyalah dugaan yang diambil petugas karena saat usia wajib militer, keberadaan anak tersebut tidak ditemukan. Namun satu yang pasti, Lee Si-won bukan anak kandung petugas kebersihan. Dia mengadopsi Lee Si-won di tahun 1992 saat usianya 1 tahun. Jung Sa-byok semakin penasaran dengan sosok The Ghost dan petugas kebersihan yang dibunuhnya. Awalnya, dia mengira petugas kebersihan itu adalah ayahnya Kim Se-ha, mengingat Se-ha terlihat sangat berambisi untuk mengungkap kasus itu. Tapi ternyata, nama depan mereka berbeda, di mana orang tersebut bernama Lee Jang-hyuk. Sore harinya, Kim Se-ha pulang ke rumahnya. Di sana dia menemui perawat yang sedang menjaga ibunya, di mana ibunya sudah lama menderita sakit parah dan setiap harinya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Suatu waktu, para pegawai berdiskusi mengenai cara penangkapan Kim Mano dan kaki tangannya. Yojin mengusulkan membuat poster mereka di seluruh kota dan memberikan imbalan bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi atau bahkan menangkap salah satu dari mereka. Usul tersebut dinilai logis. Jika saja seluruh warga mencari mereka, maka mereka nggak akan punya tempat untuk bersembunyi. Namun Kim Se-ha menilai usul tersebut terlalu berbahaya, mengingat kemampuan The Ghost yang luar biasa. Ditambah lagi, dia selalu melindungi Kim Mano. Hal itu mungkin dapat membuat warga terluka. Se-ha mengusulkan rencana lain, di mana mereka akan mengumumkan bahwa sistem grid telah rusak. Jika itu dilakukan, kemungkinan The Ghost akan masuk ke gedung itu dan memperbaikinya, mengingat dialah yang membuatnya dengan teknologi yang bahkan belum ada saat itu. Kim Se-ha kemudian dipersilahkan menyampaikan usulnya kepada Pak Menteri. Usul Kim Se-ha juga dinilai berbahaya. Jika mereka mengumumkan hal itu, maka akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Setelahnya, Pak Menteri memutuskan untuk menjalankan rencana mereka berdua, di mana mereka menyebar DPO ke masyarakat dan memberikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Jika Kim Mano yang tertangkap, mereka akan menjadikannya sebagai umpan untuk menggiring The Ghost masuk ke gedung yang sudah dijaga para personel tentara. Di stasiun, dua orang pria menemukan wanita yang mereka curigai sebagai The Ghost. Karena tindakan mereka kurang sopan, petugas kebersihan di sana berusaha mengganggu mereka, namun malah dia yang menjadi sasaran. Untungnya, Jung Sa-byok kebetulan ada di sana. Namun Jung Sa-byok belum menyadari wanita yang ditolongnya itu sebenarnya adalah The Ghost. Jung Sa-byok merasa Kim Mano bersembunyi di sekitar stasiun. Setelah dikabarkan hilang di stasiun, tidak ada satupun yang melihat pergerakan Mano. Petugas kebersihan itu juga mencari keberadaan Kim Mano. Dia menemukan seseorang berada di rel kereta bawah tanah yang sudah nggak terpakai. Betapa kagetnya dia melihat Kim Mano ternyata berada di sana. Sa-byok melihat sel itu telah kosong, tapi tiba-tiba Kim Mano berhasil dilumpuhkan dalam duel adu mekanik mereka. Kim Mano akhirnya berhasil ditangkap. Dia dibawa ke kantor polisi Songje.
Setelah mengetahui penangkapan Kim Mano, Ibu Choi datang ke kantor polisi untuk mengambil alih Kim Mano. Para petugas pun sangat kesal. Mereka yang telah bekerja keras, tapi Ibu Choi yang malah mendapat pujian. Hal itu juga ditentang keras oleh Jung Sabyo. Dia mengancam akan membunuh Kim Mano jika Ibu Choi membawanya. Setelah perdebatan sengit mereka, akhirnya Jung Sabyo mengizinkan mereka membawa Kim Mano dan ikut bersama mereka. Di sisi lain, The Ghost muncul di kantor Grid guna mengecek kabar berita yang beredar. Para petugas agak kesulitan mendeteksinya karena dia terus berteleportasi ke segala tempat, hingga tibalah dia di sistem Grid. The Ghost muncul bersamaan dengan kedatangan Ibu Choi. Para tentara yang berjaga di sana berhasil menembak The Ghost, tapi sialnya peluru itu juga mengenai Ibu Choi. Peluru itu pun menewaskan Ibu Choi. Kemudian Pak Menteri datang ke sana dan melihat sosok The Ghost. Dia ditempatkan di sebuah ruangan anti peluru yang dijaga ketat pihak militer. Senjatanya atau alat teleportasinya juga dijauhkan darinya, dan dia diberi obat penenang. Untuk membuat senjata itu berfungsi, di tangannya tertanam sebuah chip. Chip itu berperan mengubah sinyal saraf di otak menjadi sinyal elektronik. Dengan kata lain, untuk berpindah ke suatu tempat, dia hanya perlu memikirkan tempat tersebut di kepalanya, kemudian menekan senjatanya. Direktur bersama Yojin berusaha menginterogasi wanita itu. Mereka menanyakan apa mekanisme alat yang dipakainya, bagaimana alat itu bisa berteleportasi dari waktu ke waktu, dan sebenarnya dia berasal dari tahun berapa. Akhirnya wanita itu berbicara dan berkata, di sisi lain, Kim Se-ha melihat rekaman CCTV di kamar ibunya, di mana sebelumnya The Ghost datang ke sana dan menyuntikkan ibunya dengan sesuatu. Kim Se-ha yang merasa hantu itu telah membunuh ibunya langsung datang ke lantai 13. Setibanya di sana, dia langsung menodongkan pistol ke arah direktur dan merusak saklar pintu, sehingga mereka semua nggak ada yang bisa keluar. Begitu juga sebaliknya. Kim Se-ha bertanya, apa yang telah dilakukan wanita itu pada ibunya. Wanita itu menjawab bahwa ibunya telah mati, dan hanya ada satu cara menghidupkannya kembali, yaitu menanam chip ke lengan wanita itu dan mengembalikan alatnya. Namun Se-ha menggunakan cara lain. Dia berniat memasang chip itu ke lengannya, dan dia sendiri yang akan mengulang waktu dan menghidupkan kembali ayah dan ibunya. Di luar ruangan, para tentara sedang memasang bom dan berniat meledakkan pintu itu. Dengan bom sebanyak itu, kemungkinan besar semua orang yang berada di dalam ruangan akan ikut meledak. Setelah chip itu ditanamkan, Kim Se-ha beralih ke pusat dimensi ruang dan waktu. Dia juga bebas memilih ke tahun berapa dia ingin pergi, hingga tibalah dia di kantornya sekarang, yang saat itu masih menjadi Institut Penelitian Radio pada tahun 1997. Di sana dia bertemu manajer security, yang saat itu masih menjadi security biasa. Namun security itu mengenali Se-ha sebagai Kwon Suk-keun. Di dalam, Se-ha melihat seorang dokter yang diserang oleh The Ghost. Kemudian dia mengambil kartu namanya. Seorang petugas kebersihan yang melihat kejadian itu langsung meminta bantuan, sedangkan Se-ha menahan anaknya di dalam ruangan. Petugas kebersihan itu bertemu The Ghost yang sedang membangun sistem grid. Dia pun menghentikan aksinya dan mengambil kembali kartu nama yang telah dicuri. Namun itu malah menjadi malapetaka baginya. Tanpa sengaja, The Ghost mendorong petugas itu dan membuatnya tewas seketika. Kebetulan juga, anaknya masuk ke ruangan itu dan melihat ayahnya sudah tidak bergerak.
Setelah kejadian itu, Seha kembali mengulang waktu. Dia memulainya dengan mengambil kartu nama Dr. Kwon Soo-keun, kemudian menyerahkannya langsung kepada The Ghost. Dengan begitu, dia berharap The Ghost dapat membangun grid tanpa ada korban yang jatuh. Kalau kalian sadar, wajah Kim Seha dengan Kwon Soo-keun sangat mirip. Bahkan awalnya security mengira Seha adalah Kwon Soo-keun. Hal itu karena Kwon Soo-keun adalah ayah Kim Seha. Itu menjawab pertanyaan bahwa petugas kebersihan bukanlah ayahnya Kim Seha, dan bocah itu juga bukan Kim Seha. Setelah Kim Seha memberitahu kebenarannya tanpa penyebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu seperti kesakitan. Dia memberitahu kode akses grid kepada Kim Seha, dan Seha berusaha membantunya. Tapi tubuhnya keburu memudar sebelum dia selesai membacakan kode aksesnya. Sistem grid telah gagal diaktifkan. Setelahnya Seha kembali ke masa sekarang, di mana sistem grid belum ditemukan, sementara badai matahari telah menerpa bumi. Orang-orang harus menggunakan pelindung agar bisa keluar ruangan. Jika tidak, maka kulit mereka akan terkena radiasi. Kemudian Seha pergi ke sebuah pabrik di tahun 2005. Dia mencari ibunya, namun menurut pengakuan mandor di sana, ibunya tidak pernah bekerja di tempat tersebut. Di tahun itu juga, Seha melihat langsung bagaimana badai matahari pertama kali menerpa bumi dan memusnahkan semua teknologi di bumi. Orang-orang harus bersembunyi dan berusaha membasahi tubuhnya agar tidak terkena dampak badai matahari. Setelahnya, Seha mencari alamat keluarganya dan pergi ke sana. Saat itu, rumah keluarganya terlihat sangat mewah. Di dalam rumah, dia sangat senang bisa bertemu ibunya yang terlihat masih dalam keadaan sehat. Seha juga melihat ayahnya yang masih hidup. Namun dengan segala kemewahan dan kesenangan yang dia rasakan, dia melihat orang-orang lain dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kebanyakan dari mereka terkena dampak angin matahari yang membuat kulit mereka terbakar. Kwon Soo-keun mendapat beberapa penghargaan karena telah berhasil mengembangkan teknologi yang menghilangkan kontaminasi radioaktif dengan menggunakan radio iodine. Dengan kata lain, kulit yang terpapar radiasi dapat disembuhkan dengan metode tersebut. Di masa itu pula, Seha menjabat sebagai direktur eksekutif dan dia menggunakan nama depan ayahnya. Seha mencari Jung Sabyok beserta alamat dan tempat dia bekerja. Saat itu, Sabyok bekerja sebagai karyawan di sebuah perpustakaan. Parahnya lagi, Sabyok menjadi tuli dan bisu. Melihat semua dampak yang terjadi akibat angin matahari, Kim Seha seakan goyah dalam keputusannya. Dia bahkan terlihat lebih jahat dibandingkan The Ghost yang hanya membunuh satu orang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebaliknya, Seha hanya menyelamatkan satu orang namun mengorbankan seluruh manusia. Keputusan tersebut mulai menghantuinya. Seha kemudian memeluk kedua orang tuanya dan mengulang waktu kembali. Seha kembali lagi ke tahun 1997. Dia memulainya dengan mengambil kartu nama ayahnya, kemudian mencoba membangun sistem grid. Namun hal itu diketahui oleh ayahnya, dan sialnya tanpa sengaja dia malah membunuh ayahnya. Petugas kebersihan yang melihat kejadian itu langsung berlari keluar disusul oleh Seha. Namun Seha malah membuat mata anak petugas itu buta. Merasa frustasi, Seha kembali ke tahun 2021 dan melihat The Ghost yang sedang menolong Kim Manok. The Ghost memintanya agar jangan merubah masa lalu, karena sekecil apapun, hal itu akan berdampak pada masa depan. Seha kembali lagi ke tahun 1997. Dia membiarkan The Ghost menyelesaikan tugasnya untuk membangun sistem grid.
sementara dirinya hanya mengamati. The Ghost membunuh petugas kebersihan tepat di depan matanya. Sementara Dr. Kwon selaku ayahnya juga tewas saat itu. Petugas keamanan yang mengetahui ada yang tidak beres masuk ke ruangan itu. Dia hampir saja dibunuh oleh The Ghost, tapi Seha menyelamatkannya. Sebagai balas budi, Seha meminta petugas itu untuk tutup mulut atas insiden tersebut. Kemudian Seha pergi ke tahun 2000 dan menemui dirinya yang masih bocah saat itu. Di rumahnya, Seha melihat ibunya mengalami depresi berat semenjak kehilangan suaminya. Kemudian Seha meninggalkan surat yang berisi alamat psikiater dan meminta ibunya datang ke sana. Hingga Seha kembali ke masa sekarang. Kemudian dia mengeluarkan chip dari lengannya. Jung Sabyo langsung tahu kalau Seha telah berkeliling waktu sebelumnya. Seha menanam chip ke wanita itu dan mengembalikan alatnya. Sementara itu, di luar para tentara sedang menunggu aba-aba untuk meledakkan ruangan tersebut. Yojin pun pergi mengeceknya, dan sialnya, bom itu malah meledak tepat di depan wajahnya. Melihat hal itu, The Ghost langsung menghentikan waktu dan mengulang semuanya dari awal. Namun dia tidak menghapus ingatan Jung Sabyo dan Kim Seha. Keadaan kembali berubah, di mana Ibu Choi dan Yojin masih hidup saat itu. Setelahnya, Jung Sabyo mengecek rel kereta bawah tanah. Namun dia tidak menemukan Kim Manok. Dia malah melihat petugas stasiun yang tewas entah bagaimana. Keadaan sedikit berubah. Ibu Kim Seha juga terlihat sehat. Ayahnya terkenal sebagai pahlawan dunia. Karena orang berpikir ayahnya yang telah menciptakan sistem grid. Tapi di sisi lain, ayahnya dituduh menjadi pembunuh petugas kebersihan pada tahun 1997. Mereka juga belum menangkap The Ghost, begitu juga dengan Kim Manok. Orang-orang mengira Dr. Kwon Soo-keun adalah pendiri grid karena rekaman video yang memperlihatkan Seha bersama The Ghost. Mengingat wajah Seha dan ayahnya sangat mirip, orang-orang mengira yang ada di video itu adalah Dr. Soo-keun. Tapi masalah itu masih menjadi teka-teki. Jika keadaan sudah berubah, mengapa Kim Manok masih menjadi buronan? Dan dia juga ditahan di tempat yang sama oleh The Ghost. Di malam itu, Seha mengungkapkan sebuah kebenaran. Dia berkata bahwa anak dalam rekaman itu adalah Kim Manok dan petugas kebersihan yang tewas di malam itu adalah ayah angkatnya Kim Manok. Setelah membunuh ayah angkatnya, The Ghost melindungi Kim Manok dari segala bahaya. Hal itu membuat mereka mencapai sebuah kesimpulan bahwa Kim Manok dan The Ghost berhubungan darah. Teka-teki tersebut tentu dapat mudah terpecahkan kalau saja Kim Seha dapat pergi ke masa depan. Namun sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa berteleportasi melewati waktu asalnya. Masa depan sepenuhnya masih menjadi misteri. Di pagi harinya, Ibu Choi melihat Jung Sabyo yang keluar dari panti asuhan. Dia pun langsung menanyakan maksud kedatangan Sabyo. Ibu pengurus menjelaskan Sabyo bertanya mengenai anak yang bernama Kim Manok. Sebelumnya, The Ghost juga pernah datang ke panti itu dengan tujuan yang sama, dan dia mengaku bernama Jong Yi. Menurut pengakuan ibu panti, Kim Manok dulu merupakan anak panti asuhan. Saat usia 5 tahun, Manok ditemukan di jalanan. Mereka mengira Kim Manok adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Awalnya, mereka juga mengira Kim Manok merupakan penderita difabel. Karena semenjak menjadi anak panti, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Sehingga pihak panti asuhan memberikan nama untuknya, yaitu Kim Manok, dan mendaftarkan ulang kelahirannya. Dan Jung Sabyo memberitahu pada ibu panti bahwa Kim Manok adalah Lee Si-won. Ibu Choi sangat kaget melihat anak yang dia tolong sekarang menjadi buronan. Dia juga bertanya-tanya bagaimana Sabyo bisa lebih tahu daripada dirinya.
Di sisi lain, Sabyok ingin mencari tahu hubungan Kim Manok dengan The Ghost, di mana dia mempunyai sampel DNA kedua orang tersebut. Tiba-tiba, Ibu Choi mencurigai bahwa Kim Se-ha yang memberitahu semua informasi mengenai Kim Manok pada Jung Sabyok. Dia melihat rekaman CCTV tempo hari dan membandingkan rekaman itu dengan rekaman CCTV pada tahun 1997. Dalam dua rekaman itu, jelas menunjukkan orang yang sama dan menggunakan baju yang sama pula. Ibu Choi langsung tahu orang di rekaman tahun 1997 dan rekaman beberapa hari yang lalu adalah Kim Se-ha. Setelah mengetahui kebenaran itu, Ibu Choi menunggu Se-ha di depan rumahnya guna menemuinya dan bertanya bagaimana caranya dia bisa berteleportasi ke masa lalu. Kemudian dia mendapat telepon yang memberitahukan bahwa Kim Manok sudah tertangkap. Di sisi lain, dokter menelpon Sabyok dan memberitahukan hasil tes DNA-nya. Berdasar hasil tesnya, The Ghost dan Kim Manok belum pasti berhubungan darah, karena hasil tesnya menunjukkan hanya 13% DNA mereka yang cocok. Tapi yang mencengangkan, The Ghost berhubungan darah dengan Jung Sabyok. Setelah penangkapan Kim Manok, mereka membawanya ke kantor Grid. Sama seperti sebelumnya, mereka menggunakan Kim Manok untuk memancing kemunculan The Ghost. Ibu Choi bertanya tentang keberadaan wanita yang selalu melindunginya. Dia juga berusaha mengingatkan Kim Manok tentang kejadian di malam itu. Kim Manok pun akhirnya mengingat Kim Se-ha di malam tahun 1997. Kim Se-ha dibawa untuk diinterogasi dan dia mengakui semuanya bahwa dia mengambil alat dari The Ghost dan pergi ke masa lalu. Setelahnya, mereka membebaskan Se-ha dan berniat menggunakannya sebagai umpan untuk memancing The Ghost. Mereka menjaga ketat Kim Manok dan memasang alat pelacak di tubuhnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati, dan saat mereka lengah, Kim Manok berhasil melarikan diri. 인내패는 다 걸어야 할 때가 왔으니까. Tapi karena Kim Manok telah dipasang alat pelacak, mereka dengan mudah melacaknya. Mereka juga memasang alat pelacak pada Kim Se-ha. Dengan kata lain, mereka mempunyai dua umpan untuk menjerat satu ikan. Hingga akhirnya mereka menemukan The Ghost. 아니야, 이건 권세야. 네 수치. Tapi dia dapat dengan mudah menghilang. Mereka pun kehilangan The Ghost. Begitu juga dengan Kim Manok, di mana The Ghost mengambil alat pelacak dari tubuhnya saat mereka bertabrakan dan memasukkan alat tersebut ke tas seorang pria. Kim Manok yang sedang bersembunyi melihat Kim Se-ha. Mengingat apa yang telah terjadi pada ayahnya, dia pun langsung menusuk Kim Se-ha. Setelah kematian Se-ha, The Ghost menghentikan waktu, kemudian mengulang kejadian dari awal pelarian Kim Manok. Saat itu dia membiarkan Jung Sabyok melihat Manok dan mengejarnya. Jung Sabyok juga bertemu Se-ha dalam pengejarannya. Ternyata Kim Se-ha sengaja membiarkan Kim Manok pergi. Tepat di depan persembunyian Kim Manok, mereka berbicara. Tiba-tiba, Manok menyerang Sabyok, tapi hal itu digagalkan oleh The Ghost yang tiba-tiba muncul dan menghentikan waktu.
Tiba-tiba muncul seorang yang mempunyai kemampuan yang sama. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Waktu berjalan kembali. Jung Sabyo berhasil menghindari serangan Manok dan langsung menembaknya. Tapi senjata itu ternyata terlanjur mengenai Seha. Seha kembali tewas, hanya caranya saja yang berbeda. Di malam harinya, Yojin mendatangi rumah mantan istrinya, yaitu Jung Sabyo. Mereka berbincang-bincang mengenai masa lalu, hingga tiba-tiba Yojin merayu Sabyok dan mengajaknya rujuk kembali. Singkat waktu, 1 tahun telah berlalu. Semenjak insiden di malam itu, Sabyok dikaruniai seorang putri. Sore itu, Yojin tiba-tiba datang ke rumah Sabyok. Entah bagaimana dia tahu rumah Sabyok, padahal sudah 1 tahun mereka nggak bertemu. Yojin dengan terburu-buru mengajak Sabyok pergi dari tempat itu, seakan dia tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, perisai yang melindungi bumi menghilang, dan terjadilah kerusakan di seluruh bumi akibat badai matahari. Di sisi lain, Yojin berhasil membawa Sabyok dan anaknya ke suatu tempat. Di sana kita melihat Kim Seha yang masih hidup bersama The Ghost. Mereka berempat berlindung dari badai matahari di tempat itu. Film ini pun berakhir dengan ending yang sangat menggantung. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya bagaimana kesimpulan filmnya, karena di ending film diperlihatkan scene yang sangat membingungkan. Banyak juga komentar di Twitter serta channel lain yang menyimpulkan menurut pemahaman mereka. Tapi kemungkinan besar film ini akan berlanjut ke season 2. Jadi daripada berspekulasi sesuatu yang belum pasti, lebih baik kita tunggu aja season 2-nya, yang pastinya juga akan saya bahas. Segitu aja pembahasan alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Bye-bye.